Iri adalah sebuah perasaan menginginkan sesuatu hal yang tidak dia miliki tapi dimiliki oleh orang lain. Sedangkan cemburu ini sebuah perasaan kekhawatiran atau ketakutan bahwa apa yang dia miliki itu akan diambil oleh orang lain. Ada perbedaan bullying di kalangan perempuan dan laki-laki. Kalau di kalangan perempuan, bullying itu dia fokus dengan kondisi fisik. Misalnya yang dibully itu mungkin dari rambutnya, atau dari mukanya, warna kulitnya, bentuk alisnya, bentuk bibirnya, bentuk tubuhnya, apakah lebih bagus, lebih cantik, lebih menonjol atau apapun yang si pelaku itu nggak memiliki, karena dia tadi berangkat dari rasa iri dan cemburu. Atau misalnya di kalangan perempuan itu karena dia memiliki sesuatu barang yang tidak dimiliki oleh si pelaku, atau si korban ini punya pengalaman, experience, atau fasilitas yang tidak dimiliki oleh si pelaku. Akhirnya pelaku merasa iri hati dan cemburu, kenapa dia nggak mendapatkan, kenapa malah kamu yang mendapat. Sedangkan kalau di kalangan laki-laki, bullying itu terjadi karena salah satunya faktor akademik. Mereka yang nilainya paling bagus, mereka paling rajin di kelas, biasanya kena bullying dari anak laki-laki yang prestasinya jauh di bawah. Karena biasanya yang pintar itu kan perempuan, dan mereka akan menilai, ih kamu cemen deh, culun deh, kayak perempuan, ngapain sih kayak gitu, nggak keren. Nah, biasanya pelaku bullying laki-laki itu dia memiliki kelebihan di mata pelajaran yang terkait dengan fisik, olahraga lah atau yang lainnya yang dia menunjukkan kekuatan fisik. Akhirnya dia akan bilang ke laki-laki yang dia bully, ih payah banget deh jadi laki-laki. Karena dia kalah secara akademis tapi menang secara fisik. Dan laki-laki itu melakukan bullying kepada laki-laki yang lain karena dia merasa itu sesuatu yang lucu dan menyenangkan. Nah, kita sebagai orang tua, apa nih yang perlu dilakukan? Gak mungkin kan langsung memutus, langsung pindah sekolah, langsung menjauhkan dan lain sebagainya. Karena namanya bullying itu tidak terjadi di sekolah aja loh. Ternyata bisa terjadi di tempat kerja, antara orang tua dengan anaknya, antara guru dengan muridnya, atau antara murid ke gurunya. Jadi ini bisa terjadi di mana saja. Yang dilakukan secara intens, yang membuat seseorang ini merasa tertekan, terpojokkan secara terus-menerus, berarti perilaku bullying itu sedang terjadi. Kira-kira sebagai orang tua, kalian yang anaknya jadi korban bullying, apa yang perlu dilakukan? Yang paling pertama adalah jangan pernah melontarkan kata-kata haram ini ya. Emang apa sih yang kamu lakuin sampai mereka membulimu? Jangan ya, karena dia sebagai korban, kadang dia nggak tahu apa kesalahannya, dan dia sudah berusaha untuk menjadi murid yang baik di sekolah dan mencoba disenangin oleh teman-temannya, tapi ternyata dia dapat perilaku yang sebaliknya. Yang perlu kita lakukan adalah kita coba untuk mengakui, biar dia nggak merasa sendirian dan ditinggalkan. Karena merasa sendirian dan ditinggalkan itu, dia akan mengarah ke depresi dan pilihannya adalah bunuh diri, karena tidak ada yang mau menerimanya. Dan kalian sebagai orang tua yang ternyata anaknya pelaku bullying, jangan panik dulu. Dan jangan langsung merasa malu, aku salah sebagai orang tua. Kita akan coba menata kembali, menyusun kembali apa sih sebenarnya faktor-faktor pencetus anak kita ini melakukan perilaku bullying. Kita perlu tahu, kita perlu ngobrol, dan jangan dihakimi dulu. Dari obrolan itu, kalau misalnya kalian sebagai orang tua bisa langsung menyelesaikan, silahkan. Tapi kalau kesulitan, next step-nya seperti apa? Saran saya kalian cari konselor atau orang lain yang bisa membantu. Apa sih langkah selanjutnya yang perlu diperbaiki? Nah, sebagai orang tua, sebelum itu muncul, baiknya kita mulai open deh ngobrol terkait regulasi 3 emosi ini anaknya kita. Dan kita coba stop dan cegah aktivitas bullying dimanapun. Sekolah, di tempat kerja, bahkan di rumah.